Di intro channel Triple N ini saya pernah singgung bahwa saya pernah mengerjakan part-time sebagai ojol driver. Hari ini saya akan share alasan kenapa saya quit menjadi ojol driver itu setelah 1,5 tahun. Mari kita saksikan. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Saya Chris dan di awal video ini saya sudah singgung sedikit apa topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum we get into it, saya akan ngopi karena hari ini masih pagi ya. It's Monday morning. This is film on Monday morning. So, cheers everybody. Gotta have my morning coffee. Kopi yang saya minum hari ini adalah McCafe dari McDonald's, dan ini adalah Venice Cafe. It's really good coffee. Would recommend it. Get it, try it out, let me know if you like it or not. Anyways, kita mulai aja langsung ya. Jadi go back a little bit, bahwa saya pernah kerja 1,5 tahun part-time sebagai rideshare driver, dan company yang saya kerjakan itu adalah Lyft. Jadi pernah menjadi driver ojol ya. Nah, jadi hari ini saya akan membagikan alasan kenapa saya quit dari rideshare tersebut. Nah, tentunya alasan yang membuat saya quit itu adalah negatif poinnya nih. Jadi saya mulai dari yang pahit-pahitnya dulu. Nah, oke, let's get into it. Jadi yang pertama itu alasan saya berhenti itu adalah negative people. Nah, kenapa saya bilang negative people? Jadi saya ini adalah seorang yang percaya bahwa kita hidup ini ada energi ya, energi that go all around us. Jadi apabila kita mendapatkan energi yang positif, makanya hasilnya juga akan positif. Nah, sedangkan kalau misalnya kita banyak dikelilingi dengan orang yang energinya negatif, itu akan berakibat ya, maybe it's not as good as as if you were surrounded by the positive people. Contohnya nih, waktu saya lagi rideshare, tiba-tiba ada orang masuk mobil, padahal masih pagi gitu kan, masuk mobil terus kayak langsung ngomong, "Man, life sucks. I don't like my life. This not going well." But I mean, come on, isn't everybody struggling? Isn't everybody fighting for a better life? So I don't know. Maybe it's just me, but I'm sure a lot of people could agree on this. Yang kedua, banyak orang yang tidak respect kepada other people's property. What I mean by that is, jadi karena sebagai rideshare driver itu mobil yang digunakan kan adalah mobil pribadi, jadi it's my car gitu. Nah, jadi we let strangers in the car, we drive them from point A to point B gitu kan, ya dengan harapan mereka itu bisa respect my car, my property, the one that I bought gitu kan. Nah, tapi nyatanya banyak kejadian yang tidak. Nah, contohnya nih, jadi waktu itu ada passenger yang setelah turun, jadi seatbelt buckle-nya itu, yang kepala seatbeltnya yang kita masukin ke seatbelt clickernya itu nyangkut di pintu, di door jamnya. Nah, padahal dia tahu bahwa seatbelt buckle itu nyangkut, tapi dia langsung hajar aja tutup pintunya. Akibatnya door jamnya penyok. Happen twice. So I'll share the photos at the end of this video. Jadi ada 2 dent ya. Jadi itu kenangan dari waktu kerjain ojol kemarin. Terus experience selanjutnya yang akan saya share itu, dulu ada pernah orang bawa makanan. I guess they went to a potluck
Jadi mereka bawa makanan, ada sausnya. And I told them, please be careful with the sauce. And guess what? They spilled. Sausnya tumpah. And guess who ended up having to clean that up? Me. And guess who ended up having to live with the smell for a few days? Me. So itu alasannya kenapa saya decided to berhenti ya dari mengerjakan ojol ini. Nah, poin yang ketiga itu kenapa saya berhenti adalah hidden cost. Jadi dalam arti hidden cost ini begini, saya tahu bahwa pasti dengan mobil sering dipakai, wear and tear itu semakin bertambah. What I did not realize was, jadi di Amerika ini insurance premiumnya ya, itu ditagih berdasarkan seberapa jauh kita nyetir. So of course, the more miles that we put on our car, the more likely you are into getting into an accident, so higher risk gitu kan. Jadinya dengan kerjakan ojol ini kan keliling. Nah jadinya pasti mileage-nya akan bertambah. Nah higher mileage ini leads to higher premium, dan tentunya karena Lyft ini mempunyai requirement untuk drivernya menggunakan mobil yang lebih muda daripada 15 tahun ya. Jadi otomatis if the newer the car, the more expensive the premium can be kalau misalnya kita nyetir banyak. Nah yang kedua, satu hal yang saya juga tidak tahu waktu kerjain ini, hidden cost-nya adalah, jadi seperti mungkin value YouTubers tahu ya, kalau misalnya kita jalan di tol itu is actually less wear and tear ke mobil kita. Tapi ketika kita mengerjakan Lyft driver itu biasanya tuh short distance, jadi jarang sekali menggunakan freeway, lebih banyak jalan di side streets, jalan di pinggir-pinggir gitu kan. Nah jadinya banyak stop and go, ya mirip lah seperti macet di Jakarta. Dan yang stop and go ini, that leads you to more wear and tear to the vehicle. Jadi contohnya my brakes, they wear out prematurely. Jadi sebelum 40.000 rem depannya udah habis. Sedangkan kalau misalnya kita banyak jalan di tol itu mungkin bisa based on my experience, I've gotten 75,000 miles out of brakes before. Jadinya itu setengahnya. Jadi the life was cut in half. I'm aware that rideshare ini akan banyak ya menggunakan parts ya, jadi ada spare part yang harus diganti di mobil, but I wasn't expecting that a lot of things would wear out prematurely like that gitu, karena ya memang karena banyak nyetir di side streets dibandingkan di freeway. Poin yang keempat yang membuat saya decide untuk quit this gig economy itu adalah distance. Jadi apa yang saya maksud dengan distance? Jadi rideshare driver itu kita mungkin mulai dari satu kota, dan we don't know where we will end up by the end of the day. We don't know where the passenger want us to take them to until we actually get a ping gitu. Jadi contoh, saya waktu itu mulai di Los Angeles dari downtown LA gitu kan. Saya mulai dari downtown LA, saya nyalain aplikasinya, dapet ping. Nah itu selama 1,5 jam keliling aja downtown LA, which is nice gitu kan, nggak distance-nya nggak terlalu jauh. Nah tapi udah menjelang at the end of my shift gitu kan, udah mau, well not really shift sih, udah udahan dulu nih. Nah dapet nih ping gitu. Terus begitu dilihat, bayarannya lumayan gitu, $40. Tapi perginya kemana? Ke Orange County, dari downtown LA ke Santa Ana, which was quite far. Jadi kita sometimes we might end up away
from home gitu. Jadi saya waktu itu juga pernah ada ketemu fellow ojol driver ya, sesama ojol driver. Dia itu awalnya di pagi hari mulai dari tempat tinggal dia di San Diego. By jam 3 sore dia udah ada di downtown Los Angeles. Nah, terus dia bilang dia harus cari rides untuk balik lagi ke San Diego. Otherwise dia harus cut loss dan langsung pulang tanpa ada tumpangan. Jadi ini alasan kenapa saya decided untuk quit menjadi ojol driver. Tapi tentunya dengan negatif poin ini pasti ada nilai positifnya selama saya kerjain rideshare driver ini. Nah, saya share aja langsung ya nilai positifnya. Yang pertama, new friends. Jadi out of all the bad people that I came across, saya juga came across, I met with a good amount of good people gitu kan, yang lumayan asik, yang enak diajak ngomong, vibe-nya juga kena gitu kan, jadi we could relate gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu it makes the rides actually enjoyable gitu kan. Jadi meskipun jalan macet, tapi kalau misalnya lawannya enak ya, jadi ajak ngomong kena gitu, topiknya juga top, someone you could relate to, itu memang okay gitu. Terus yang kedua nilai positifnya, it actually made me appreciate my life a lot more. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Nah, jadi saya waktu itu ada satu nih pernah pick up this girl dari Cal State Fullerton. Jadi dia habis beres kelasnya, dia mau pergi ke part time kerjaannya di Pizza Hut. Nah, di situ ya dia sedikit curcol ya. Jadi I ask him, sometimes I ask him, well not just sometimes, all the time I ask him, hey, how you doing, everything cool gitu kan, just to be courteous and just to get a conversation going, a nice breaker, so you speak gitu kan. Nah, di situ dia curcol bahwa kayak ya dia tuh harus kerja 2 part-time job untuk bayar dia punya tuition, uang sekolah untuk universitasnya itu di Cal State Fullerton. Terus habis itu dia itu harus juga kerja untuk bayar ojolnya ini, transport dari rumahnya ke Cal State Fullerton, dari Cal State Fullerton ke tempat kerjanya di Pizza Hut ini, and her other job gitu. Bahkan di sini dia juga share bahwa ketika itu dia karena ya harus sekolah, dia hanya bisa make about maybe less than $50 a day gitu kan, dan $50 itu langsung habis dalam 1 hari karena dia harus bayar ojolnya again dari rumah ke sekolah, dari sekolah balik ke tempat kerjaannya, habis dari tempat kerjaannya harus balik ke rumah lagi. Jadi banyak hari yang $50-nya itu habis begitu aja untuk membayar transport to get around. Nah, di sini I start appreciating life gitu kan. I own a car gitu kan. Jadi ya, count your blessing, be grateful with what you have gitu. Nah, terus yang ketiga, nah ini kenapa poin nilai positifnya kerjain ojol ini simple aja. It's the benefits of gig economy kan. Jadi nomor 1 kenapa saya memilih untuk mengerjakan ini awal-awalnya adalah flexibility. Jadi anggap aja kita pagi-pagi gitu kan kepengen untuk let's make some money on a Saturday morning gitu kan, bisa langsung nyalain aplikasinya, kita bisa langsung kerja. Terus begitu misalnya kita udah I think this is enough gitu kan, kita bisa langsung matiin lagi ojolnya. Maybe I want to get coffee first gitu kan, bisa matiin dulu, habis kopi baru lanjut jalan lagi. Nah, setelah ini saya akan share nih the damage yang terjadi ketika saya ngerjain ojol. So stay tuned, okay?
Ini dia penampakan kerusakan yang waktu itu saya ngomong ya, dibahas di awal video. Ini yang pertama, kena seat belt, ada sedikit bonyok tuh ya, lumayan dalam di door jam. Terus ada lagi yang kedua di sini nih, tuh lihat kan, kelihatan kan ya, kira-kira begitulah kerusakan yang terjadi ketika menjadi rideshare driver. Oke, sekian video hari ini di mana saya share mengenai alasan kenapa saya decide untuk quit sebagai rideshare driver. Nah, saya mau ngopi dulu. Cheers everybody. Sebelum kita pisah, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan bahas cerita apa aja nih yang saya dapetin ketika saya ngerjain rideshare driver ini. Stay tuned and take care everybody.